Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hausamin wa darsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Samhosabarhudin. Biwasilati Asy'ah Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Imron. Memang pembahasan pada malam kali ini sangat menarik ya. Jadi pengalaman saya waktu ziarah dan pada saat ini memang banyak fenomena atau kejadian makam-makam yang benar-benar wali asli Nusantara Pak Imron. Itu dirubah namanya bahkan asal usulnya Pak Imron. Termasuk ya kemarin kita ini kejadian nyata ya. Salah satunya kita kemarin alhamdulillah diajak guru kita Abuya Mama Ghufran Al-Bandani napak tilas di petilasannya Syekh Siti Jenar. Nah Syekh Siti Jenar ini sejarah yang asli di Sirah Wali Songo di kitabnya Abah Ghufran ini itu bahwasanya putranya Sunan Gunung Jati. Tetapi yang beredar itu dari Baghdad atau Timur Tengah. Nah, ini dari satu wali dulu ya. Terus kemudian saya pas dulu kan pernah buka sedikit itu Pak ya, pas di sini buka Sirah Wali Songo itu pas tentang Syekh Siti Jenar bahwasanya termasuk tirakatnya beliau itu tidurnya cuma 3 menit Pak. Jadi kalau orang pada saat ini nggak ada yang kuat, berat, dan ibadahnya itu selama 24 jam memang untuk ibadah. Nah, sedangkan cerita yang beredar itu kan banyak cerita yang tidak benar ya, dalam arti menyudutkan atau memutarbalikkan fakta bahwasanya Syekh Siti Jenar itu aliran sesat. Nah ini kan salah kaprah, ini harus diluruskan sejarah seperti ini bahwasanya salah satu Syekh Siti Jenar itu keturunan asli Nusantara, berarti kan buyutnya Prabu Siliwangi Pak ya, Pak Imron ya, karena putra daripada Sunan Gunung Jati dan itu salah satunya. Kemudian ada lagi Pak, kalau yang arah perbatasan Jepara, arah Pati ya Pak, ini yang daerah saya dulu aja. Karena saya daerah situ kan wajar kalau paham. Nah, di situ ada namanya Mbah Congot Pak. Namanya saja Mbah Congot. Mbah Congot itu jadi gini Pak, di tengah laut perbatasan Pati Jepara itu ada kayak gunungan tanah gitu loh Pak. Nah, di situ memang diakui atau diyakini masyarakat sekitar Pati Jepara itu bahwasanya itu ada lokasi yang angker. Kalau nggak salah dulu pernah ada kejadian KM Levina tenggelam itu loh. Nah di daerah situ. Lah Mbah Congot itu saya masih ingat karena saya dulu waktu kecil ikut kakek ya. Bahwasanya Mbah Congot itu nama aslinya Mbah Mujil Mugo kalau nggak salah. Mujil Mugo. Lah di samping atau di depan musola peninggalan leluhur itu Mbah itu ada sumur tua Pak. Itu ceritanya sumbernya tembus sampai ke Congot itu. Nah kok bisa kemarin itu saya melihat postingan di Facebook atau di mana itu namanya diganti nama Habib Abu Bakar Assegaf. Tuh, ini ketemunya dari mana kan gitu Pak Imron ya. Terus ada lagi di Pulau Panjang, ini harus kami sampaikan. Di Pulau Panjang Jepara itu tahun 2010 itu bahwasanya wali yang bertempat di situ Pak itu zaman kerajaan Panjalu Pak. Kok bisa diganti Syekh Abu Bakar Al-Ba'lawi. Ini sudah menyesatkan ya kan. Ada lagi yang baru di Holi 2 tahun ini Pak. Itu di daerah Jogja. Lokasinya di atas perbukitan. Itu namanya saja itu Raden Jati Kusumo. Raden Jati Kusumo itu kan Jawa Tulen Pak. Raden Jati Kusumo kok bisa diganti Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah ini ketemunya di mana ini? Ini harus kita ungkap sejarah seperti ini, jangan sampai ibaratnya kita asli putra pribumi ya kan, leluhur kita yang berjuang di pribumi ini, mosok leluhur kita diganti kita diam saja. Nah, kita menjaga marwah leluhur kita di mana? Terus ada lagi Pak, di Semarang itu ada beberapa. Salah satunya namanya saja Mbah Singo Barong.
jenenge wae Singobarong. Ini berarti kan Jawa Tulen ya. Singobarong berarti kalau dalam di kerajaan itu bagian ahli perang, Pak. Ya kan? Ya kayak sejenis itu ya. Kok bisa diganti namanya Habib Toha bin Yahya? Nah, termasuk Pangeran Terboyo. Ini juga diganti lagi Pak Imron. Jadi intinya banyak sejarah yang sudah diganti nama Timur Tengah atau Arab. Tadi yang disampaikan Pak Imron ini kan sebenarnya ada kata kunci Pak Imron ya. Kata kunci dan itu sangat sederhana. Kalau misalkan ada makam-makam wali di daerah-daerah, saya mengatakan daerah karena memang banyak wali-wali yang ngumpet Pak Imron ya. Dan biasanya itu kebanyakan kalau misalkan ada nama Ki Ageng, ya kan? Ki Ageng ini berarti masih keluarga besar daripada keluarga Majapahit. Dalam arti masih keturunan Majapahit. Kemudian ada nama Raden dan Pangeran. Ini juga sama ya. Nah, pada saat ini termasuk di Nganjuk itu ada Ki Ageng Natas Angin. Namanya saja kan Ki Ageng Natas Angin karena wali itu kan ada yang memegang alam kalau kita ngaji sama Abuya. Ada yang bagian jaga laut, jaga gunung, termasuk jaga angin. Nah, ini di Nganjuk itu kok bisa diganti Al-Atos, padahal itu kan asli Nusantara. Nah ini kejadian-kejadian seperti ini kalau saran saya pribadi ya sebagai kita itu warga pribumi asli Nusantara, harusnya kalau misalkan menanyakan makam di daerah, mungkin yang belum paham sejarah, lebih baik tanyalah kepada orang yang asli Nusantara. Beliau tadi sampaikan terkait dengan dokumen ya. Mungkin dikira dokumen sejarah kewalian Nusantara atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini sudah hilang. Padahal tidak. Tetap ada terah turun-temurun yang membawa kitab-kitab atau terkait dengan sejarah kerajaan atau sejarah dengan Wali Songo. Ini pasti, saya yakin akan bermunculan satu persatu termasuk kitab-kitab kuno yang mana itu menunjukkan sejarah keaslian perjuangan daripada wali-wali yang ada di Nusantara. Beliau tadi juga menyebut termasuk yang menjaga, yang berjuang di Timur Tengah itu adalah ulama-ulama Nusantara. Nah, kemarin saya dapat informasi salah satu teman Abuya Mama Gufron Al-Bantani waktu mondok di Abuya Mama Armin, saya sempat tercengang bahwasanya kemerdekaan Brunei Darussalam, itu informasi dari Pak Pri ya, itu tokoh di belakang layar ternyata adalah Abuya Mama Armin Al-Bantani, guru daripada Abuya Mama Gufron. Kita harus bangga, karena apa? Sanad guru kita, sanad keilmuan kita itu jelas. Tidak hanya data Pak Imran ya, tetapi perjuangan ini yang mencetak sejarah dan diakui dunia. Yang disampaikan Abuya Mama Gufron salah satunya adalah Abuya Mama Armin. Di situ beliau memang benar-benar musafir di seluruh dunia. Salah satunya adalah di Palestina, beliau sampai tinggal mukim di Palestina itu 6 tahun. Ini salah satunya ya. Karena memang sejarah kita belum berani membongkar secara totalitas. Pada intinya yang mondok di Pondok Unik insya Allah akan mengetahui dan paham tentang keaslian sejarah ulama-ulama Nusantara. Terima kasih. Mungkin sementara ini dulu Pak Imron ya. Ya, besok masih ada hari lagi bisa disambung biar para jamaah, para muhibin tetap setia di channel Ponpes Unik Nusantara. Monggo dibagikan dan bagi yang punya keluarga monggo dipondokkan di Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.